Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bertemu lagi dengan saya Ustadz Aziz. Kali ini kita akan belajar bersama tentang sistem pernafasan pada manusia. Setelah beberapa waktu yang lalu kita belajar tentang sistem pernafasan atau organ pernafasan pada hewan. Sebagaimana pada hewan, manusia juga perlu bernafas. Untuk apa sih manusia itu bernafas? Tentunya manusia bernafas untuk mengambil oksigen dari udara dan mengeluarkan gas sisa pembakaran tubuh, yaitu karbon dioksida dan uap air. Oksigen dibutuhkan untuk mendapatkan energi dari makanan. Energi itu yang menggerakkan semua proses kehidupan yang sangat penting pada tubuh manusia. Dan organ yang paling penting dalam pernafasan manusia adalah paru-paru. Organ pernafasan manusia mungkin secara lengkap, detail, mulai dari atas adalah hidung, kemudian faring, laring, trakea, bronkus, bronkeolus, dan alveolus, di mana bronkeolus dan alveolus itu terletak di dalam paru-paru. Selanjutnya mari kita pelajari satu persatu dari organ pernafasan tersebut. Pertama, hidung. Organ hidung merupakan organ paling atas dalam saluran pernafasan manusia. Udara dari luar menuju lubang hidung, masuk ke rongga hidung. Tentunya di dalam rongga hidung ada rambut hidung dan selaput lendir. Rambut di dalam hidung atau rambut hidung berfungsi untuk penyaring udara yang masuk. Udara yang kita hirup tentunya terkadang ada kandungan debu ataupun bakteri. Di sana rongga hidung yang di dalamnya ada rambut hidung itu akan membersihkan atau menyaring udara tersebut. Termasuk juga di dalam rongga hidung ada selaput lendir. Apa manfaat selaput lendir? Selaput lendir salah satu manfaatnya adalah berfungsi untuk membasahi dan menghangatkan udara yang masuk ke dalam paru-paru, untuk menjaga kelembapan rongga hidung agar hidung kita tidak kering. Kemudian anak-anak, setelah dari hidung, udara masuk melalui faring. Ya. Apa faring itu? Faring merupakan persimpangan antara saluran pernafasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Setelah dari faring, maka udara masuk ke laring. Laring itu istilahnya tekak atau jakun yang itu terdapat di bagian belakang faring. Laring terdiri atas 9 susunan tulang rawan yang berbentuk kotak. Setelah dari laring, kemudian udara masuk ke trakea atau batang tenggorokan. Trakea itu bentuknya seperti pipa yang memanjang di bagian leher dan rongga dada, di mana trakea tersusun dari tulang rawan dan otot. Lapisan paling dalam trakea itu dilapisi oleh selaput lendir juga, di mana fungsinya adalah untuk menyaring debu, menolak debu dan bakteri yang tadi tidak sempat tersaring atau lolos tersaring dari rambut hidung, sehingga debu tidak sampai masuk ke paru-paru. Kemudian udara setelah dari faring, laring,
kemudian trakea, udara masuk menuju ke bronkus. Apa itu bronkus? Bronkus merupakan cabang dari trakea. Bagian bronkus ini bercabang dua. Satu menuju paru-paru kiri dan yang satunya menuju ke paru-paru kanan. Cabang yang menuju paru-paru kiri disebut bronkus kiri dan cabang yang menuju ke paru-paru kanan disebut bronkus kanan. Bronkus akan bercabang-cabang menjadi bagian yang lebih halus. Ini sudah masuk ke dalam paru-paru yang dinamakan sebagai bronkeolus. Ya. Sehingga bronkeolus ini adalah cabang dari bronkus. Gambarnya seperti yang terlihat. Kemudian setelah dari bronkeolus, ujung dari pernafasan kita pada paru-paru ini namanya adalah alveolus. Pada alveolus terdapat di dalam paru-paru itu adalah tempat terjadinya pertukaran antara karbon dioksida dengan oksigen, di mana pada alveolus itu dikelilingi oleh kapiler-kapiler darah, sehingga di kapiler darah itu dia akan mengikat oksigen, ya, kemudian ditukar, dilepaskan karbon dioksida untuk dikeluarkan oleh tubuh kita. Selanjutnya pada proses pernafasan manusia itu ada dua mekanisme. Yang pertama ada dua tahap. Yang pertama adalah inspirasi dan yang kedua adalah ekspirasi. Inspirasi adalah proses masuknya udara ke dalam paru-paru, atau mungkin mudahnya bisa disebut sebagai proses menarik nafas. Sedangkan ekspirasi adalah proses keluarnya udara dari paru-paru, atau biasanya mungkin kita menyebutnya menghembuskan nafas. Itu adalah ekspirasi. Pada proses inspirasi dan ekspirasi pada manusia itu bisa terjadi karena bantuan otot-otot dada, otot-otot pada tulang rusuk yang biasanya disebut sebagai pernafasan dada, dan juga ada pula yang dibantu oleh diafragma yang biasanya disebut dengan pernafasan perut. Diafragma itu sendiri merupakan pemisah antara rongga dada dengan rongga perut. Baik anak-anak, terus bagaimana proses inspirasi itu? Proses inspirasi itu prosesnya adalah pertama otot-otot pada dada mengencang atau berkontraksi. Dengan berkontraksinya otot-otot pada dada, maka akan membuat rongga dada itu membesar. Ketika rongga dada besar, otot-otot diafragma berkontraksi. Diafragmanya mendatar sehingga udara dari luar masuk ke paru-paru. Cirinya terlihat paru-parunya akan mengembang. Itu adalah proses inspirasi. Kemudian kalau proses ekspirasi adalah prosesnya pertama otot-otot dada mengendur atau relaksasi. Kemudian rongga dadanya mengecil, otot-otot diafragmanya melengkung ke atas karena tertekan, maka udara akan keluar dari paru-paru. Artinya paru-parunya akan mengempis. Sehingga itu adalah kita proses untuk mengembuskan udara atau mengeluarkan udara atau yang disebut sebagai proses ekspirasi. Baik anak-anak, sehingga bisa kita simpulkan dalam sistem pernafasan manusia, organ-organ yang berpengaruh di dalamnya, yang paling berpengaruh adalah paru-paru sebagai alat utama proses pernafasan manusia. Dengan melewati sebelum ke paru-paru, pertama udara dari luar masuk melalui rongga hidung, kemudian masuk ke faring, masuk ke laring, masuk ke trakea atau batang tenggorokan,
kemudian masuk ke percabangan batang tenggorokan yang dinamakan bronkus, kemudian ke bronkeolus, dan terakhir ujungnya di alveolus. Pada alveolus terjadi pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida. Oksigennya diperlukan untuk pembakaran zat-zat makanan yang ada dalam tubuh kita untuk menghasilkan energi sehingga kita bisa bergerak. Kemudian karbon dioksida yang tidak diperlukan dikeluarkan dalam proses ekspirasi pada manusia. Demikian penjelasan saya. Kita sudah belajar bersama tentang bagaimana sistem pernafasan pada manusia. Lain waktu nanti akan kita lanjutkan, kita akan belajar bagaimana cara menjaga organ pernafasan kita sebagai manusia, termasuk penyakit-penyakit apa yang ada di dalam organ pernafasan manusia. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.